Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di analisa pagi hari ini. Hari Rabu 13 September 2023. Di pertengahan pekan ini kita akan mulai melihat nanti bagaimana yang lebih menguasai, bagaimana lebih cenderung, karena ini sudah di pertengahan. Biasanya pasar kalau sudah mulai pertengahan sudah mulai ada geliat di sana. Baik, sebelum kita analisa untuk satu hari ke depan, seperti biasa kita akan mencoba untuk mengevaluasi satu hari kemarin. Dengan evaluasi itu setidaknya kita sudah minimal bisa menerapkan atau menguji yang sudah kita lakukan, kemudian banyak belajar dari pengalaman yang ada, sebagai bahan untuk introspeksi, sebagai bahan untuk koreksi, sehingga ke depan tentu kita bisa memperbaiki kualitas trading kita. Baik, kita mulai dari simulasinya yang pertama. Kita prioritaskan pergerakan naik turunnya lebih condong ke bawah. Diingat, mungkin teman-teman yang belum sempat nonton videonya analisa satu hari kemarin yang belum selesai, silahkan dicek ulang, ditonton ulang, sehingga minimal ada gambaran di sana. Kemudian kita lihat dari hasilnya, pergerakannya seperti apa. Kita perkirakan dengan simulasi pertama dia bergerak melemah, emas bergerak melemah seperti ini. Kemudian jika dengan catatan di sana ada saya lingkari dengan highlight ini, jika mampu menembus maka akan cenderung bergerak lagi sampai di mana? Sampai di batas target yang kedua, atau kemarin kita sampaikan target ini sebagai area jenuh jualnya. Saya tidak menempatkan jual yang jenuh, jual yang lain, ya saya tempatkan di highlight warna merah sebagai bentuk kehati-hatian. Kemudian simulasi ini tidak berlaku seandainya berada di area target pertama ini atau berada di 1914 ini yang saya lingkari ini ternyata tidak mampu menembus, artinya memantul kembali ke atas. Maka yang berlaku adalah simulasi yang kedua, yakni kita mengujinya di 1930 ya, sebagai area ujinya pertama atau sebagai resisten yang terdekat. Jika di area ini ternyata menembus, maka akan mendekati target yang kedua ya. Ternyata yang terjadi adalah simulasi yang pertama dan itu berhasil dicapai dengan baik. Artinya sesuai dengan analisa pertama. Itu artinya satu posisi sell kemudian kita dapatkan dengan hampir dua target di sana. Dan kemudian berada di area mendekati target, mulai memantul dan sampai tutup candle, sampai tutup ya hari penutupan hari, ternyata tidak ada perlawanan yang signifikan ya, hanya berhenti koreksi sejenak. Oke, kita lanjutkan untuk analisa hari ini ya. Apakah hari ini akan berlanjut turun atau sebaliknya? Oke, kita kembali ke time frame yang besar aja dulu. Kita lihat di time frame daily-nya ya. Sekilas kita amati, kemudian dari sisi visual kita akan bisa nanti temukan. Perhatikan dari swingnya yang di atas menuju ke bawah, yang di bawah menuju ke bawah, sehingga dalam hal ini kecenderungan sebenarnya masih bergerak turun ya. Dalam hal ini pergerakan masih berpotensi turun ya. Namun demikian yang sedang berjalan saat ini berada di tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah, sehingga nanti harus diuji dengan area supportnya ya, cukup banyak juga, cukup panjang. Kemudian dari sisi karakteristik candle yang terdekat ini sudah muncul atau hadir seller dengan momentum yang lebih besar, bearish ya, lebih mendominasi dibanding dengan tiga candle hijau sebelumnya.
Juga kita perlu ingat di sana ada koreksi kecil, meskipun ada koreksi kecil, tetapi ini bentuk dari perlawanan sehingga tetap kita pertimbangkan di sana nanti ya. Oke, berikutnya kita lihat dari sisi time frame yang di bawahnya, lebih rendah lagi ya. Kita lihat di time frame H4 ya. Kita lihat di H4, perhatikan dari sisi swing juga menuju ke bawah. Dari sisi swing menuju ke bawah ya. Di sebelah kiri ada level psikologis yang harus kita perhatikan di 1903. Ini bisa menjadi hambatan atau bisa menjadi tahanan ketika dia bergerak turun ya. Dari sisi retracement ya, ini masih berada di area retracement ya. Kalau kita tarik dari sisi retracement, semuanya masih berada di area retracement sehingga berpeluang akan kembali memantul ke atas. Sehingga harus perhatikan baik-baik untuk posisi saat ini. Oke, baru kita menempatkan entry point kita di time frame H1 ya, di time frame H1. Kita coba untuk mensimulasikan dengan melihat kondisi real time-nya saat ini ya. Kita tarik yang lebih mudah ya dengan menarik garis trend yang terdekat seperti ini. Oke, atau kita bisa menarik satu garis yang lebih dominan ya. Kita bisa menarik garis yang lebih dominan. Kemudian kita perkecil dulu. Yang dominan kita ambil yang terdekat saja biar nanti akan lebih terlihat di sana. Di sisi atas ada banyak sekali penolakan, ada banyak sekali rejeksi sehingga harus perhatikan nanti mendekati area rejeksinya ya. Sementara di sisi bawah juga ada penolakan di sana yang ini menjadi nanti area uji juga ya. Kemudian dari sisi sebelah kirinya ya, dari sisi sebelah kirinya lagi ada penolakan juga di sana yang ini juga nanti menjadi area uji ya. Kita coba untuk garis-garis dulu untuk area-area pentingnya sehingga nanti memudahkan kita untuk menempatkan area entry dan targetnya ya. Oke, kalau kita tarik kira-kira seperti ini, potensinya nanti kita bisa lihat ada kecenderungan sementara akan koreksi ke atas lagi, akan terkoreksi kembali ke atas hingga mendekati area 1916 ya. Ini tidak terlalu jauh sehingga lebih berhati-hati di area di sini nanti. Fokus utama kita kembali ke sell jika dengan catatan nanti dia mampu menembus swing yang terdekatnya. Kira-kira dari swingnya jaraknya cukup panjang juga ya. Baik, kita akan memanfaatkan peluangnya sekalipun masih belum terlalu signifikan bergerak. Kita akan memanfaatkan peluang itu dengan menempatkan entry point, dengan menempatkan entry buy atau sell-nya. Karena ini ada koreksi naik sehingga kita lebih dulu memprioritaskan pergerakan di atas ya, memprioritaskan pergerakan di atas. Nanti kita uji di sini. Kita uji di area resisten yang terdekat. Ada dua simulasi tentunya, ketika di area ini tidak mampu menembus, maka ada potensi kembali bergerak turun, ya kan, potensi bergerak turun seperti ini. Oke, kita temukan dulu strukturnya dulu, kita temukan dulu potensi pergerakan umumnya dulu. Kemudian simulasi berikutnya, jika di area yang saya lingkari ini ternyata mampu menembus, maka dia bisa kembali bergerak naik
ya. Nanti kita akan uji di level berikutnya di 1931. Kira-kira di area di sini mampu tidak menembusnya ya. Kalau nanti mampu menembus berarti ada peluang bergerak naik lagi. Bahkan bisa menciptakan swing yang lebih tinggi lagi ya. Ya, simulasinya begini, kalau dia menembus kemudian akan berpeluang terkoreksi kembali. Setelah itu baru akan melanjutkan pergerakan naiknya. Sampai di mana? Sampai mendekati levelnya di sana. Oke, sementara yang posisi di bawah ketika dia menembus, dia bisa nanti mendekati level di sebelah bawah, yakni di angka 1890. Kira-kira nanti seperti apa pergerakannya? Tentu kita harus menjalani step-stepnya. Kita harus melihat kondisi terkininya nanti, bagaimana kemampuan dia menembus area penting itu. Apakah dia betul-betul punya kemampuan menembusnya atau justru dia akan berbalik di area itu. Nah, sekarang kita menempatkan entry point kita ya. Kita menempatkan entry point-nya di mana kira-kira kita bisa menempatkan ya. Manfaatkan saja, kita bisa menunggu hingga terpenuhi seperti ini, atau setidaknya struktur itu sudah membentuk dan ada yang lebih signifikan bisa mempengaruhi, baru kita menentukan entry point juga boleh. Kemudian di awal kita juga bisa saja menempatkan, merencanakan untuk kita tempatkan entry point yang berpotensi di sana. Oke, kita ukur karena ini jaraknya cukup betul-betul sangat dekat dengan supportnya, jadi kita perlu hati-hati ya. Ya, diingat kita boleh saja nanti begini ya. Kita boleh menunggu hingga dia mendekati area di sini, kemudian mulai memantul. Perhatikan trigger yang ada di sini. Kalau dia sudah mulai terlihat, kita bisa entry sell di sini. Ya, kita bisa menempatkan posisi sell di sini. Atau ketika dia menembus di atasnya, kita bisa menempatkan posisi buy di sana. Ya, sehingga ada potensi yang lebih besar yang kita bisa dapatkan ya, sekitar 900-an yang di atas. Demikian juga yang di bawah bisa hingga cukup panjang ya. Kalau sampai sini aja hampir 1000 juga ya. Kemana kita nanti akan menempatkan? Kembali ke style masing-masing ya. Boleh seperti ini, ikut seperti ini, menunggu, atau kita bisa menempatkan yang di awal. Mungkin kita bisa menempatkan di entry point-nya. Kita bisa menempatkan yang terdekat di sini ya. Bisa saja kita manfaatkan ya. Ini sekitar 300-an lah. Kemudian kita targetkan di sini ya. Bisa saja kita menempatkan di sini untuk sell-nya. Sell di 1909, kemudian nanti kita targetkan berada di area di sini ya, 1903. Ini sebagai area target yang terdekat. Target yang terdekat kita tempatkan di 1903.55 ya, berada di kisaran ini, sekaligus ini menjadi area support yang pertama atau terdekatnya. Kemudian selanjutnya kita akan menguji lagi nanti. Kita akan menguji di 18 ya, berada di angka 18. Ini angka yang cukup berat, tapi potensi tetap saja ada ya. Potensi tetap saja ada meskipun cukup berat sampai di sana. Kita menempatkan untuk target yang kedua itu berada di 1893 ya. Sekali lagi memang cukup berat untuk bergerak sampai di sana. Namun kembali lagi potensi itu selalu ada ya. Nanti kita lihat bagaimana dinamikanya. Kemudian titik jenuhnya sampai di mana? Atau jenuh jualnya kira-kira sampai di mana?
sehingga lebih berhati-hati di dalam menempatkan posisi-posisi kita yang berlawanan dengan runningnya. Kita perkirakan untuk jenuhnya ya di area 1890 ya. Untuk area jenuh hari ini kita perkirakan di 1890 ya. Sementara untuk yang di posisi atas kita perkirakan nanti di 1938 atau berada di area berpeluang memantul seperti ini. Kemudian dari arah yang berlawanan ya, dari yang pertama kita menempatkan simulasi untuk selnya, kemudian yang kedua kita akan juga menempatkan ya simulasinya untuk posisi naiknya. Posisi buy kita tempatkan di 1918 ya. Buy-nya kita tempatkan 1918. Diingat ini karena area-areanya juga ada banyak sekali rejeksi, tentu yang kita siapkan adalah risk management dan antisipasinya ya, apakah menggunakan batasan resiko ataukah kita menggunakan strategi recovery yang lain. Itu adalah pilihan yang nanti kita bisa tempatkan. Untuk target yang terdekat kita bisa tempatkan di 1925. Untuk target yang terdekat kita akan tempatkan di 1925. 1925.07 ya. Di area ini nanti kita akan uji apakah nanti mampu menembus atau tidak ya. Kemudian di area yang saya lingkari tadi di atasnya ini sebagai area uji yang lebih kuat ya. Tentunya kalau nanti dia bisa menembus itu artinya berpeluang akan menciptakan struktur yang baru ya, sekalipun belum terjadi break of karakter, minimal sudah mulai menciptakan ya harga swing atau harga tinggi yang baru ya. Jadi nanti kita akan mengawali dengan swing high yang baru, kemudian lihat nanti koreksinya, berikutnya apakah nanti akan menciptakan swing high yang baru lagi, kita akan amati dan kita akan nanti perhatikan, kita akan kumpulkan, kita identifikasi, kemudian kita ketemukan lagi struktur barunya seperti apa. Selanjutnya untuk target berikutnya kita akan menempatkan di atas dari levelnya ini ya, kira-kira di 1931 ya, 1931 ini targetnya. 1931 poin sekian ya. Kemudian untuk area jenuh yang di atas kita tempatkan di 1838. Area jenuh kita tempatkan di 1938. Apakah pasti di area jenuh nanti akan berbalik? Ya, tentu tidak ada yang pasti. Jangan mencari yang pasti-pasti. Minimal di area ini kita lebih berhati-hati, kita nanti bisa memperhatikan dari sisi candle-candle yang terbentuk, dari sisi penolakan, dari sisi momentum dan sebagainya. Sehingga bentuk kehati-hatian itu ketika di puncak itu lebih berhati-hati ketika menempatkan posisi-posisi buy, atau harga yang tinggi lebih berhati-hati untuk menempatkan posisi buy. Sebaliknya harga rendah kita juga lebih berhati-hati menempatkan posisi sell-nya. Oke, yang di bawah tadi untuk area jenuh kita tempatkan di 1890. Oke, dari sekian ini nanti kita juga bisa akan evaluasi. Kita akan evaluasi dalam perjalanannya. Kita akan update dan tentu kita mengikuti yang terkininya yang bisa mempengaruhi pergerakan terbarunya tentunya. Terkini itu artinya dari candle-candle yang terbentuk itu nanti kita
gabungkan ya, atau kita kombinasi, kita bandingkan dengan historinya. Apakah bisa mempengaruhi dari tren sebelumnya atau masih dalam satu tren? Nanti kita amati ya. Mudah-mudahan hari ini juga bisa maksimum ya, seperti halnya di beberapa hari terakhir kita bisa mendapatkan profit yang maksimum. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.